Persebaya Surabaya versus PSS Sleman pada pertandingan BRI Liga 1 dijadwalkan akan bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu, 11 Agustus 2024. Bila tidak ada lagi perubahan, laga tersebut akan kick-off pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kedua tim sudah sering dihadapkan satu sama lain di berbagai ajang kompetisi, seperti Liga 1 dan Piala Menpora. Musim lalu catatan prestasi Persebaya Surabaya tak begitu bagus. Mereka sempat beberapa kali berganti pelatih dan berakhir dengan menempati posisi ke-12 klasemen. Meski begitu, kekuatan tim Persebaya Surabaya tampak lebih mendominasi bila dibandingkan PSS Sleman. Dari 8 pertandingan antara kedua tim sejak 2019, Persebaya meraih 5 kemenangan. Sementara PSS Sleman hanya meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kali ini tim dengan julukan Bajul Ijo tentu lebih mematangkan persiapannya. Mereka akan lebih fokus dengan permainan timnya dan menargetkan gelar juara Liga 1 2024. Persebaya Surabaya juga sudah memperbaiki susunan pemainnya. Tercatat ada 6 pemain asing yang diprediksi akan ikut berlaga di musim ini. Ke-6 pemain asing tersebut diharapkan bisa menambal kekurangan tim dan membuat Persebaya Surabaya bangkit menjadi top tim. Sementara itu, PSS Sleman juga tak kalah serius menyiapkan laga ini. Mereka sudah melakukan latihan intens dan menjalani beberapa laga uji coba. Tim Elang Jawa optimis mengejar prestasi pada musim mendatang dengan menargetkan posisi ke-6 di klasemen. PSS Sleman melakukan perombakan berdasarkan performa pemain pada musim lalu. Gustavo Tocantins akan menjadi pemain andalan di PSS Sleman. Kemampuan striker asal Brasil sudah dikenal dengan baik selama 2 tahun terakhir di Liga 1. Meski PSS Sleman sudah merombak posisi pemainnya, tetapi Persebaya Surabaya tetap lebih unggul dengan performa timnya. Beberapa pertemuan terakhir kedua tim juga menunjukkan bahwa Bajul Ijo memiliki kemungkinan untuk menang lebih besar. Sementara itu, menjalani kompetisi BRI Liga 1 2024-2025, PSS Sleman mendatangkan Wagner Lopez sebagai pelatih kepala baru yang diharapkan membawa lompatan prestasi lebih baik dari musim sebelumnya. Sebagai pendatang baru, tentu saja sorotan tertuju kepada dirinya di laga perdana menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu, 11 Agustus 2024, malam. Bagi pelatih asal Sao Paulo, Brasil tersebut, ini adalah laga tandang yang penuh tantangan dan menjadi motivasi tinggi mempersembahkan kemenangan bagi Laskar Sembada yang memiliki dukungan besar dari PSS fans. Saya merasakan hal yang istimewa dengan pertandingan besar ini. Saya merasa nyaman dan tidak gugup baik secara pribadi dan tim. Kami tetap waspada, fokus dan konsentrasi menghadapi Persebaya Surabaya, ungkap Coach Lopez di Hotel Pemain, Surabaya, Jumat, 9 Agustus 2024, sore. Sejak awal kedatangannya di PSS, pelatih pemegang lisensi CONMEBOL Pro ini mengaku para pemainnya menunjukkan keseriusannya dalam latihan dengan membawa karakter tim yang kuat dan kompetitif. Selain itu, ia pun memuji adaptasi para pemainnya berjalan bagus dan cepat memahami dengan apa yang diinginkannya. Saya puas dengan persiapan tim. Kami menjalani pramusim dengan baik dan para pemain bersiap untuk pertandingan hebat ini, terangnya. Latihan intensif dengan analisis mendalam terhadap lawan dan pendekatan taktik yang fleksibel menjadi konsentrasi Wagner Lopez di pekan terakhir pramusim. Kami perlu tahu cara bermain melawan lawan kuat yang bermain di kandang sendiri. Saya berharap para pemain kami tampil hebat serta mengambil poin dari mereka, tegas pria berpaspor Brasil dan Jepang ini. Dalam lawatannya ke Surabaya ini, PSS membawa 20 pemain dengan kondisi yang terbaik serta siap tampil optimal demi hasil yang maksimal. Wagner Lopez pun berharap pertandingan berjalan fair play. Kami membawa total 20 pemain ke Surabaya. Semua pemain siap dan tidak ada yang mengalami cedera. Semoga laga nanti berjalan dengan fair play dan kami memainkan pertandingan yang bagus, pungkasnya.
Persebaya Surabaya akan mengawali perjalanan mereka di Liga 1 2024 dengan penuh keyakinan. Setelah musim lalu berakhir dengan hasil yang jauh dari harapan, finish di posisi ke-12 klasemen, Green Force tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat skuad dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi musim baru. Laga perdana melawan PSS Sleman menjadi ujian pertama bagi Persebaya untuk menunjukkan hasil dari pembenahan yang telah mereka lakukan. Musim lalu adalah musim yang penuh dengan ketidakpastian bagi Persebaya. Joseph Gombau yang sempat menukangi tim tidak berhasil membawa Persebaya mencapai target yang diinginkan. Alhasil, kursi kepelatihan kini telah beralih ke Paul Munster, sosok yang diharapkan mampu membawa angin segar bagi tim. Paul Munster sendiri bukanlah nama asing dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Dengan pengalaman melatih di beberapa negara, Munster diharapkan dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di papan atas Liga 1. Keputusan manajemen untuk merekrut Munster tidak lepas dari keinginan untuk memberikan perubahan signifikan dalam pola permainan tim. Dengan pendekatan yang lebih taktis dan disiplin, Munster diharapkan mampu memaksimalkan potensi para pemain Persebaya. Salah satu kunci dari keberhasilan Munster di klub sebelumnya adalah kemampuannya dalam membangun komunikasi yang baik dengan para pemain, sehingga tercipta keharmonisan dan sinergi di dalam tim. Selain pergantian pelatih, Persebaya juga memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan beberapa pemain baru. Nama-nama seperti Flavio Costa, Gilson Costa, Malik Rizaldi, Francisco Rivera, dan Mohamed Rashid diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Rekrutmen ini dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kebutuhan tim di berbagai posisi. Flavio Costa dan Gilson Costa, misalnya, diharapkan dapat memperkuat lini depan dan tengah. Begitu juga dengan Francisco Rivera dan Mohamed Rashid, dua legiun asing yang diharapkan mampu menambah daya gedor di lini tengah. Malik Rizaldi, yang sebelumnya bermain untuk Madura United, juga menjadi sorotan. Pemain muda ini dikenal dengan kecepatannya dan kemampuan untuk mencetak gol. Dengan tambahan amunisi baru ini, Persebaya memiliki peluang besar untuk tampil lebih baik dari musim sebelumnya. Kehadiran pemain-pemain baru ini tentu diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi tim, khususnya dalam menghadapi laga perdana melawan PSS Sleman. Namun, persiapan Persebaya untuk musim baru ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis di lapangan. Dari sisi non-teknis, Persebaya juga mendapat suntikan moral dan finansial yang sangat berarti dengan perpanjangan kerjasama dengan sponsor utama mereka, Extra Joss. PT Bintang Toyjoe, selaku produsen minuman berenergi tersebut, kembali mempercayakan dukungannya kepada Persebaya, bahkan kali ini kontrak kerja sama tersebut langsung diteken untuk 2 tahun ke depan. Laga perdana melawan PSS Sleman akan menjadi ujian pertama bagi skuad Paul Munster, untuk membuktikan bahwa mereka telah siap bersaing di level tertinggi. Dukungan finansial yang kuat dari sponsor, serta kehadiran amunisi baru di skuad mereka, diharapkan dapat membawa Persebaya menuju pencapaian yang lebih baik musim ini. Pendukung setia Persebaya, Bonek dan Bonita, tentu berharap bahwa semua persiapan ini akan berbuah manis. Mereka akan menanti dengan penuh antusiasme apakah amunisi baru yang didatangkan mampu memberikan tuah bagi Persebaya di laga perdana dan seterusnya. Liga 1 musim ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi pemain dan pelatih, tetapi juga bagi seluruh elemen tim yang telah bekerja keras mempersiapkan segalanya. Jadwal pertandingan Liga 1 2024-2025 kembali mengalami perubahan, kali ini melibatkan laga pembuka Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Melalui kanal Instagram resminya, Persebaya Surabaya mengumumkan bahwa jadwal kick-off yang semula dijadwalkan pada pukul 15.30 WIB, kini diubah menjadi pukul 19 WIB pada Minggu, 11 Agustus 2024. Perubahan jadwal ini langsung menuai reaksi dari para supporter yang tidak segan-segan meluapkan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Persebaya. Sejumlah netizen mempertanyakan konsistensi regulasi yang diterapkan oleh PSSI dan operator liga,
menilai perubahan waktu pertandingan yang mendadak sebagai hal yang mengganggu rencana mereka untuk mendukung tim kesayangan. Keresahan ini bukan tanpa alasan. Ketidakpastian dalam jadwal kompetisi memiliki dampak signifikan bagi kondisi pemain, baik dari segi fisik maupun mental. FIF Pro, organisasi perwakilan pemain sepak bola profesional dunia, telah memperingatkan mengenai bahaya dari kalender pertandingan yang tidak seimbang. Menurut mereka, baik overload, beban pertandingan berlebih, maupun underload, beban pertandingan kurang, dapat mengakibatkan risiko cedera dan menurunkan performa pemain. Keseimbangan kalender pertandingan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan karir pemain. Ketika jadwal pertandingan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merusak puncak performa olahraga dan secara langsung mengurangi kualitas kompetisi. Masalah ini tidak hanya terjadi pada sepak bola pria, tetapi juga kompetisi perempuan, dan menjadi perhatian serius bagi FIF Pro. Para pemain, yang memiliki karir relatif singkat, sangat bergantung pada manajemen jadwal yang baik untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketidakseimbangan dalam kalender pertandingan dapat menghambat perkembangan pemain, menyebabkan mereka tidak dapat tampil maksimal dan bahkan mempersingkat karir mereka. Dalam konteks ini, perubahan jadwal Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman tentu menjadi perhatian. Pemain yang telah mempersiapkan diri dengan ritme tertentu harus kembali menyesuaikan diri dengan jadwal baru. Selain memengaruhi persiapan fisik, perubahan ini juga bisa berdampak pada mental pemain yang sudah bersiap dengan ekspektasi tertentu. Tidak hanya itu, perubahan jadwal ini juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan pemain secara keseluruhan. Manajemen kalender pertandingan yang tidak konsisten bisa merusak moral tim, yang pada akhirnya memengaruhi performa di lapangan. Pemain yang merasa tidak didukung oleh manajemen jadwal yang baik mungkin akan kehilangan motivasi, yang berdampak pada hasil pertandingan. FIF Pro menegaskan pengelolaan kalender pertandingan yang buruk menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan pemain secara keseluruhan dan memerlukan peninjauan ulang secara mendesak oleh penyelenggara kompetisi. Revisi rutin oleh penyelenggara kompetisi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kesehatan, performa, dan karir pemain menjadi pusat dari pengambilan keputusan. Situasi ini juga menjadi tantangan bagi pelatih Paul Munster yang harus mampu menjaga kondisi mental dan fisik para pemainnya di tengah ketidakpastian jadwal. Sebagai pelatih Persebaya, Munster tentu ingin memberikan hasil terbaik di musim penuh pertamanya. Namun, ketidakpastian jadwal bisa menjadi hambatan besar dalam usahanya membangun tim yang solid dan kompetitif. Di sisi lain, bagi supporter, perubahan jadwal ini juga menyulitkan mereka dalam merencanakan dukungan langsung di stadion. Bagi sebagian besar supporter, terutama yang memiliki jadwal kerja yang ketat, perubahan waktu pertandingan dari sore ke malam hari bisa membuat mereka sulit hadir di stadion. Hal ini tentu bisa memengaruhi atmosfer pertandingan, di mana dukungan supporter merupakan salah satu elemen penting dalam sepak bola. Perubahan jadwal yang tidak menentu seperti ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh penyelenggara liga dalam mengelola kompetisi secara profesional. Persebaya Surabaya, sebagai salah satu klub besar di Indonesia, tentu membutuhkan kepastian jadwal yang jelas agar bisa mempersiapkan tim dengan baik dan memberikan hasil maksimal di setiap pertandingan. Hal ini juga penting untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan bahwa Liga 1 Indonesia terus berkembang menjadi liga yang kompetitif dan profesional. Dengan segala tantangan yang ada, menarik untuk melihat bagaimana Persebaya Surabaya dan tim-tim lainnya akan beradaptasi dengan perubahan ini, dan apakah mereka dapat tetap tampil maksimal di tengah ketidakpastian yang ada. Semua mata akan tertuju pada laga perdana melawan PSS Sleman, yang kini menjadi lebih dari sekadar pertandingan pembuka, tetapi juga menjadi ujian bagi kesiapan tim di bawah kondisi yang penuh tantangan.